Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, monggo kita terus akan nikmat syukur kita. Nah, dalam rangka menambah ilmu, menambah wawasan, ya. Mudah-mudahan untuk menambah pemahaman kita terhadap ya, kebenaran agama yang kita yakini. Ya, sebab menurut beberapa teori, ya, orang ini kalau sudah kehidupannya dunianya ini tercukupi ya, secara maksimal, agama kadang-kadang dilalekno, bahkan dianggap tidak penting. Maka muncullah orang-orang yang hanya memandang kepuasan dunia, yaitu orang-orang yang dihab katanya, orang yang dehab. Nah, kalau kita kan have not happen. Ya, karena banyak di negara-negara maju itu, makanya dan beragama di negara maju itu yoga Islam, yoga Kristen, yoga Katolik, ya, gereja ya akeh sing kosong kalau nama. Alhamdulillah di negara kita agama ini sebagai pondasi. Ya, mudah-mudahan dan ini bisa terawat dengan baik. Masa depan kita ini yakin wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, akhirat itu sesuatu yang harus kita kejar agar lebih baik dan abqa, mengekalkan. Ya, itu punya keyakinan itu kita ini. Jimatnya itu. Nang dunia ini kan hanya sak jengkal. Nah, kalau menurut cara orang beragama itu. Oleh karena kita mari kita syukuri, kita nikmati ya kepuasan sejengkal ini biar menjadi investasi di akhirat juga kita bahagia. Nah, kemarin kita sudah selesai juz 4. Jadi kita ini baru dapat 4 juz nggih, matur nuwun. Sekarang masuk juz 5 ya. Tapi masih serangkai dengan ayat sebelumnya. Jadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu wa hurrimat alaikum al muhsanatu. Nah ini larangan poliandri itu ya ini. Nggih, wa hurrimat lan den haram aken alaikum ing atase sira kabeh sinten al muhsanatu perempuan yang punya suami. Ya, jadi ini Bu nggih. Dawatul azwaji tegese tiang-tiang wedok ingkang sampun gadah suami. Jadi ibu-ibu tidak boleh dengan waktu yang bersamaan punya suami ganda. Ngapunten ibu-ibu jangan protes. Loh bapak-bapak kok oleh? Nah, sinten sing mengolehkan? Mengolehkan itu karena darurat. Nah, kalau serba hiper, nah kalau bisa dikendalikan dengan cara-cara yang tidak perlu nambah istri, itu lebih bagus, Pak.
Makanya kalau dihitung populasi orang yang beristri 2 dengan yang beristri 1 kan lebih banyak yang punya istri cukup 1. Ya insya Allah istrinya solihah. Dowo ceritanya Pak, kalau di kita ini memang bahas rumah tangga itu dari dulu sampai sekarang itu gak habis-habis. Memang ilmunya rumah tangga itu experience, pengalaman, ya pengalaman. Bayanel muhsonat minan nisa'i tegese, ya dari perempuan. Jadi tidak kita ini diharamkan bapak-bapak nggih nikahi tiang estri ingkang sampun gadah suami dan dalam ikatan. Nah, ikatan bersuami istri. Jadi ang tangkihuhuna qoblal mufarokoti. Jadi kita menikahi wanita-wanita yang sudah bersuami sebelum mereka itu cerai umpamanya. Gak boleh, ya. Ibu-ibu ngapunten ini Gusti Allah sing larang itu nggih. Di monggo kita ikuti mawon. Nah, azwajihinna haroirul muslimati. Nah, jadi yang perempuan-perempuannya itu adalah perempuan merdeka muslimat. Kunna aula, mereka itu baik muslimat yang merdeka atau ya memang dulu ketika ayat ini turun itu masih ada namanya istilah milkul yamin atau ya mal amanah, itu hamba sahaya atau budak belian. Tapi ayat ini sekarang ini sudah tidak berlaku Pak untuk namanya istilah hamba sahaya atau budak belian. Itu sudah perdagangan orang, itu sudah Rasulullah sudah mendeklarasikan tidak boleh ada lagi namanya wanita-wanita di bawah ininya. Hak hidupnya itu 50%. Kalau orang merdeka hak hidupnya 100%. Walaupun di sini ada ungkapan illa ma malakat aimanukum, kecuali yaitu ya, menikahi wanita-wanita yang masih dalam kategori hamba sahaya. Dulu tapi Bu nggih ayat ini sudah sudah. Jadi ini kan hanya sekedar jadi begini yang harus kita pahami dalam ajaran Rasulullah ketika beliau awal membawa ajaran Islam itu, ketika mau merubah perwatekan watek wahing orang yang sudah menyatu dalam sistem kulturnya itu, budayanya itu kan angel. Biyen yang ini ada itu untuk dirubah itu gak mudah, maka perlu ada pentahapan ya, karena dulu itu mohon maaf kalau panjenengan waos cerita wanita zaman jahiliyah itu masya Allah itu diperhinakan, seperti halnya ketika head saja. Coba di dalam surat Al-Baqarah itu kan ketika head saja itu dianggap sudah tidak punya ini sama sekali, dianggap nilai kewanitaannya itu sudah inilah dilecehkan, diperhinakan. Ya, akhirnya laki-laki itu kelayapan. Nah, itu gara-gara kelayapan inilah ayat ini turun gitu loh Pak. Nah, kelayapan. Nah, itu secara bertahap supaya orang laki-laki itu jangan hidupnya ini hanya untuk ya, memenuhi kebutuhan hasrat biologis saja gitu loh. Ya untung sekarang ini banyak penyakit diabetes ya. Karena penyakit diabetes itu pengendali yang paling efektif ya, karena mengurangi daya ya, syahwatnya sehingga impotensial. Walaupun katanya diabetes ini silent killer, pembunuh
darah dingin. Makanya hati-hati kalau sudah ada tanda-tanda gula darahnya tinggi, ya pola makan, pola olahraga, termasuk pola hidup, emosional. Jadi ternyata dari sekian banyak yang mempengaruhi gula darah kita naik, itu ternyata antara pola makan dengan pola emosi yang paling banyak kita pola emosi katanya. Oleh karena itu bapak-bapak jangan terlalu marah ya, jangan sering-sering marah. Jadi itu Pak, kenapa masih ada ungkapan ilama malakat aimanukum? Karena pada zaman Rasulullah untuk mengalihkan proses perbudakan itu sudah mendarah daging lah kasarannya itu. Jadi wanita budak seks itu sudah darah daging. Sama dengan ketika zaman Jepang menjajah negara kita. Sampai ada cerita katanya konon Bung Karno ini waktu untuk menyelamatkan gadis-gadis bangsa kita supaya tidak diperbudak nafsu oleh Jepang, akhirnya muncullah namanya lokalisasi ya, jadi lokalisasi itu kalau menurut buku-buku tentang sejarah lokalisasi di negara kita itu munculnya itu di era penjajahan, baik penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang. Jepang itu biadab sekali katanya kalau memperkosa. Nah, makanya supaya terselamatkan dari pemerkosaan, konon Bung Karno ini katanya mengumpulkan wanita-wanita bagoya. Dan di sini juga ada ungkapan wanita pezina, itu memang bukan sesuatu yang baru. Semenjak zaman jahiliyah, nama dalam bahasa kitab lama itu namanya bagoya. Wanita-wanita pezina. Makanya ada ayat az-zaniatu la yunkazana ila orang pezina perempuan tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang baik-baik. Mohon maaf ibu-ibu, ini itu memang perwatakan akhlak manusia dari dulu sampai sekarang itu gak berubah. Nah, al-mamalakat di sini yang banyak lebih cenderung diartikan tawanan, wanita-wanita tawanan ketika kita berperang melawan musuh ya, di era di wilayah perang. Tapi sekarang mudah-mudahan ngeri itu. Seperti tadi malam itu kan di TV One itu bagaimana bejatnya Israel menghabiskan wilayah-wilayah di Gaza itu, Masya Allah, kok gak leren-leren gitu loh, kok tego, kebiadaban. Dan itu yang dihancurkan itu bukan hanya orang Islam, orang Kristen juga dihancurkan. Makanya jangan dikira orang aja. Nah, hal-hal yang wahurimat alaikumul muhsonatu itu ilama malakat aimanukum itu kitaballahi. Nah, kenapa dibaca nasab alal masdar kataba zalika kitaballahi, tegese ketentuan tentang pengharuman menikahi wanita yang sedang bersuami itu merupakan ketentuan saking Gusti Allah. Alaikum ing atase sira kabeh. Jadi mohon maaf ibu-ibu nggih. Jadi ibu-ibu cukup punya suami satu dalam waktu, kecuali kalau dicerai ya. Dan mudah-mudahan kita jangan sampai cerai juga ya, karena cerai ini termasuk emergensi dalam keluarga muslim itu. Abghadul halal ilawahi atolak, perbuatan halal yang dilarang oleh Gusti Allah, yang dibenci oleh Gusti Allah, yaitu menceraikan istri atau istri minta cerai. Makanya kata-kata cerai, kata-kata tolak, kata-kata pulangkan saja, sampai ada pepatah jidduhuna
jiddun wa hajluhuna jiddun. Dengan kita sungguh-sungguh mengatakan tak cerai kamu, atau dengan ungkapan pura-pura atau kiasan atau ungkapan metafora, wis tak baleno awakmu de nang mbokmu. Nah itu kan niat dengar itu jatuh ungkapan itu. Nah kalau menurut teori kitab lama itu jatuh tolak satu. Tetapi untuk melindungi hubungan ikatan perkawinan sebagai wujud dari ikatan hukum, nah, maka istilah kata tolak itu harus melalui proses pengadilan supaya betul-betul adil, nah, tidak gerugu nafsu. Maka muncullah ilmu pertolakan itu kan ada tolak roj'i dan ada tolak ba'in, ada ba'in sugro dan ba'in kubro. Walaupun ketentuannya ada ya, tapi jangan kita harapkan jangan sampai. Tetapi sekarang justru banyak katanya ya pengadilan itu. Sekarang ini di Jawa Timur pengadilan yang kelas A itu yang perkaranya di atas 1000 itu ternyata banyak orang cerai. Ya gara-gara suaminya gak tanggung jawab tuh apa. Ya tapi ya semuanya sebetulnya tergantung. Makanya sekarang ini kan orang sebelum akan nikah catin calon pengantin itu ada semacam gemlengan dulu ya. Ada istilah pembekalan catin terhadap pembekalan keluarga sakinah. Walaupun saya gak setuju, pernah diminta gimana? Nah, catin itu kan belum diikat. Suami istri datang nang acara-acara pembekalan itu sudah goncengan. Itu kan bahaya. Ya itulah yang saya katakan. Betul, nah ya itu ada catin ya. Jadi dan itu dilakukan 2 bulan sebelum ini, sebelum acara akad. Ya kecuali kalau orang tuanya ngerti, ya. Udah gak oleh budal bareng, budal dewe-dewe. Wa uhilla lakum ma waro'a zalikum. Nah ini memang ada yang dihalalkan Pak. Nah pernikahan dengan wanita-wanita yang sudah dicerai itu boleh. Seperti halnya ayat sebelumnya kan ada istibdal. Nah kalau sampean mau mengganti istri itu boleh. Nah sama ini ayat ini yaitu ungkapan uhilla lakum ma waro'a zalikum ini sama dengan kebolehan kita menikahi wanita yang sudah janda Pak. Nah, yang sudah janda. Dan ketika kita nikah walaupun janda Pak tetap rukun dan syarat nikahnya juga harus sempurna termasuk mahar kan gitu. Antabtahu bi amwalikum. Jadi tetap kita ini ketika kita secara ekonomi mapan, nah itu antabtahu tatlubu nisaa bi amwalikum. Ketika kita sudah mapan secara ekonomi, nah makanya bapak-bapak ya kalau yang sudah dudo ini segera nikah lagi. Ya, apalagi punya ini Pak, punya pensiunan Pak. Jangan disia-siakan pensiunannya itu. Ya, tetap. Jadi ungkapan semacam metafora ya bagi bapak-bapak kalau ingin menikahi janda-janda yang sudah dicerai oleh suaminya atau ditinggal wafat suaminya. Jadi tabtagu bi amwalikum. Nah, tetap kita harus memberi sodaqah al-samanin muhsinina ghairu musafihin, asalkan mereka yang kita nikahi itu adalah muhsinin, wanita baik ghairu musafihin, bukan pada wanita pezina.
bagi orang yang beriman loh Pak ya. Makanya orang yang beriman itu, nah mungkin kalau kita koleksi secara sistematis itu larangan orang beriman menikahi wanita pezina itu mungkin lebih dari 3 ayat ya. Kalau kita ini kan diinventarisir dari mulai surat Al-Baqarah sampai surat An-Nisa ini. Bahkan ada simbolisasi lagi di dalam surat Al-Maidah nanti. Jadi upayakan itu jadi makna. Kenapa? Nah, ada kenapanya. Karena istri ini merupakan investasi, katakan bahasa hadisnya itu ya, atau dalam bahasa ukana harsun la lakum, itu kan hunna libasul lakum wa antum libasul la. Jadi si istri itu memang harusnya, mohon maaf ya, wong yang baik-baik saja kadang-kadang untuk menjadi sakinah mawaddah warahmah itu angin, apalagi backgroundnya. Makanya bibialnya alhamdulillah lah, cara Jawa itu akhirnya membuat semacam ugran bibit bobot bebet. Nah, itu treasure nasabnya untuk istri penting ya, melacak genetik istri itu penting. Nah, karena apa? Karena istri ini merupakan iyakum al-hubura'a katanya. Hindarilah wahai orang laki-laki kamu mencari istri yang tidak jelas identitas telusur nasabnya. Ya, karena gimana ya? Ya karena sebagai ladang yang akan menyemai benih generasi. Ini karena dalam Islam itu nikah ini adalah hibdudin wa naslin. Orang nikah itu Pak, tujuan utamanya adalah hibdudin, menjaga keberagamaan kita ini agar sempurna. Makanya ada yang mengutaatik as-saumu nisbus sobri, as-sobru nisbul iman. Puasa itu melaksanakan separuh dari kesabaran. Sedangkan sabar itu adalah nisbul iman. Sabar itu adalah 50%-nya dari iman seseorang. Ada yang mencoba ulama itu, yang 50% lagi apa? An-nikahu. Maka yang 50% dari kesempurnaan beragama seseorang itu bersuami istri. Makanya Pak Yahya, kalau jenengan ini gak nikah lagi itu hanya 50%. Nah ya, tolong segera nikah lagi ya. Nah, kalau begitu biar 200% saya tambah istrinya, nggak boleh Pak. Hibdudin wa naslin, dan menjaga keturunan. Jadi tujuan utama nikah dalam Islam itu agar agama kita terawat dengan baik. Makanya sholatnya orang yang bersuami itu beda dengan sholatnya sendirian. Makanya ibu-ibu jangan takut untuk nikah lagi. Kalau yang sudah jadi, kak saya sudah tua, tua juga tambah muda lagi kalau nikah lagi. Jadi hibdudin wa naslin. Jadi tujuan agama kita disyariatkan nikah itu menurut para ulama yaitu dalam rangka merawat bagaimana kesempurnaan agama kita dan bagaimana kita bisa mendesain masa depan generasi. Ini sekarang sedang digembor-gemborkan tentang generasi emas, bonus demografi 2045 kita akan panen bonus demografi, karena usia produktif bangsa Indonesia itu ya di era tahun 2045. Tetapi kalau jeladrennya ini ya
ngetos jeladen nggih, racian bahan bakunya ini bukan dari manusia-manusia yang steril ya. Wong sekarang ini 20 tahun saja Indonesia setelah era reformasi 98, kemudian ada yang meneliti tentang bagaimana akhlakul karimah generasi muda. Katanya Profesor Amin Abdullah, 86% itu hampir lost morality ya, itu. Coba jenengan ini sekarang ada enggak wong nang bapak kadang-kadang wis jangkar nggih ya, makanya sekarang ini ada harapan kalau panjenengan ke pondok yang bagi itu masih ada anak-anak ngapurancang, kemudian kada sopan santun. Kalau sudah masuk sekolah Pak, masalah SD, SMP, SMA. Nah, bahkan tadi malam itu saya sangat ngeri juga itu. Ada praktek aborsi di perumahan mewah yang dilakukan oleh mereka-mereka yang hanya lulus SMA. Ya, jadi ada yang lihat berita itu di Kompas TV dan di MTV One. Bayangkan anak lulus SMA itu sudah berani praktek aborsi. Untung segera ketahuan, akhirnya digerebek. Dan asumsi kita dengan seadanya sampel-sampel kebejadan yang seperti itu memang berarti banyak, seperti dokter-dokter yang berapa kali saja tuh yang ketahuan itu kan, bahkan yang bayinya tempo hari itu kan yang dibuang ke got barang itu janin-janin itu, ya Allah kan. Ya karena apa ya, karena ya tidak terkontrol ya, tidak terkontrol. Ngeri itu Pak kalau kita dihadapkan ke dalam berita-berita seperti itu dan ditayangkan betul gambar-gambarnya itu kan, Masya Allah. Makanya monggo kita ini rawat kembali. Jadi saya pesimistik itu ketika ditanya gimana Pak, ya kalau kebejadan moralnya merajalela. Karena bagaimanapun kacang ora adoh saka lancarane. Karena Rasulullah itu mengingatkan faman hama haulal hima yusika ayyuwaqi'ahu. Kalau orang-orang itu berputar dalam dunia hitam, ya terjerumusnya aja kepada keperbuatan bangsa hitam, bangsa gak bener. Dulu ada kiai yang selalu nasihati saya itu, hati-hati Jak, katanya hidup ini harus memilih tempat, memilih lingkungan, itu harus dijogo betul. Karena set, ngertos set Bu nggih? Set, ngertos set nggih? Ya, set itu loh apa bangsa binatang yang itu belatung. Itu kan tidak pernah hidup di tempat yang bersih. Sementara taruh set di tempat yang bersih mati. Set itu hidupnya di peceren, nggih. Ya, bangkai, ya itu. Nah, itu. Monggo kita rawat ini, jadi monggo, jadi inilah keterbuayan dengan kepuasan dunia itu harus mulai kita kendalikan untuk bisa melahirkan pasolihatun qanitatun hafidatun kan itu kan. Jadi sampai kita ini punya ini, apalagi menjadwal umpamanya ya. Short time apa long time, nah, itu nauzubillah min jadi ghairu musafihin. Jadi ojo sampai kita ini terjerumus, terbuai kepada mendekati wanita-wanita pezina. Alhamdulillah ini Gusti Allah mengingatkan kita dengan ayat-ayat seperti ini. Fama di mana famanis tatok paman stamtak
tamatta'tum, seandainya kalian jadi ya dengan istri yang sah ini Pak, selesai itu ghairu musafihin muhsinina, boleh kita tuh nikah dengan wanita-wanita yang sudah dicerai oleh suaminya, bapak-bapak ya yang sudah dudo ini. Jangan ini biar pikirannya nggak membayangkan sing aneh-aneh, cepet nikah lagi, Pak Yahya ya. Ini saya udah 2 tahun ini lo, kamu 3 tahun kok jenengan belum nikah lagi gimana? Sebab itu kalau ini sebab beda, ngapunten ibu-ibu ya. Ibu-ibu ditinggal suaminya itu lebih bisa bertahan ya, secara istimewa. Tapi kalau bapak-bapak ditinggal wafat istrinya, biasanya bingungnya ini lebih dominan. Arep golek pangan direk sing gawe teh. Arep nang omah gak ono kosong, suwung, omahe suwung. Kosong, tak nang masjid saja, tabatul, gak boleh Pak. Kuntun nahaitukum syadidan, kata Rasulullah, saya melarang kepada laki-laki tabatul, laki-laki yang gak gelem punya istri. Paman sinten, jadi ma itu dia di sini maksudnya. Dalam bahasa Arab itu memang ma itu untuk barang, ya barang. Selain orang makhluk yang tidak punya akal, itu diistilahkan dengan ma. Tapi dawil ukul untuk makhluk yang punya akal, nama biasanya dengan kata man. Makanya mufasir memberi penjelasan fama artinya itu paman mongko. Mengapa ini ada jawab syarat? Karena kata sebelumnya seolah-olah memberi syarat, kan dalam bahasa itu kan ada istilah kausalitas, sebab akibat. Pak itu sebagai faman maka sinten mawon istamtaktum tamatta'tum bihi minhunna, ya jadi siapa saja laki-laki ya yang bisa menikmati ya, istimta itu istilah lain dari hubungan biologis, bahasa lainnya jima ya. Dan oleh Gusti Allah digambarkan memang itu bagian dari objek kepuasan di bawah sajengkal. Kalau di atas sajengkal, ke bawah juga sajengkal Pak Yahya. Nah ini pamas itu hubungannya istimta, makanya kan ada istimta dalam kitab fikih itu. Bihi minhunna, saking wanita-wanita yang sudah kalian nikahi. Nah itu dengan cara apa istimta? Bil wat'i, dengan melakukan hubungan biologis. Cepet-cepet fa'atuhunna ujurahunna. Jadi kalau jenengan sudah nikah dengan janda dan panjenengan sudah melakukan hubungan biologis secara patut, maka kalau maharnya belum diberikan, segeralah bayar Pak maharnya itu. Dicicil ya, gak apa-apa. Makanya kalau karena apa? Karena mahar ini seolah-olah alati farotum lahunna. Jadi memang mahar bukan rukun nikah, tetapi memang mahar ini seolah-olah menjadi kewajiban suami untuk menghargai istrinya, untuk memberikan tanda cinta setia kepada istrinya. Makanya mahar itu upayakan jangan simbolik, walaupun Rasulullah memberi isyarat walau khotama min hadidin, sekalipun kamu itu saking tidak mampunya umpama membuatkan ali dari besi. Tetapi ada juga ali-ali dari besi aji katanya, kan ada dalam surat Al-Hadid itu
Konon Gusti Allah itu menurunkan besi aji. Nah, besi aji itu biasanya dijadikan pusoko, apa dijadikan ali-ali, apa dijadikan seking. Seking itu keris kecil, Pak. Namanya seking. Ada lagi yang jadikan keris besar. Tapi hati-hati perkerisan itu. Karena orang membuat keris itu dengan upaya untuk bagaimana biar tuahnya ada. Keris itu kan ada istilah tuah. Dalam bahasa kerennya pamor. Nah, karena keris itu merupakan heritage yang diakui oleh UNESCO, salah satu warisan budaya bangsa kita. Sudah ini kan diakui oleh UNESCO. Cuma kadang-kadang ada yang menyalahguna, dipuja, didewakan. Nah kan itu seolah-olah menjadi barang-barang magic ya. Petis dalam bahasa hukum ilmu budayanya, antropologi. Jadi orang mempercayai benda-benda yang dianggap bertuah, padahal itu jin sebetulnya. Hati-hati, aki ya itu. Jadi ada kita kalau tidak ngerti bagaimana membedakan antara nur jiniyah dan nur malakiyah, ojo sampai ngerawat barang-barang ngoten Bapak-bapak nggih. Nah, sebab membahayakan ngerawat. Ya saya sedikit mendalami lah ilmu perpusokoan itu mendalam. Segera Pak nggih. Jadi segera kalau Bapak sudah nikah, kemudian sudah istimta, paman jadi sudah melakukan hubungan biologis secara layak, secara patut, fa'atuhunna ujurahunna, maka segeralah bapak-bapak untuk memberikan mahar kepada istri-istri yang sudah faridotan, karena mahar itu merupakan faridotan. Nah, itu sesuatu yang diwajibkan oleh Gusti ngoten Pak nggih. Ya, nah ini separuh semawon, kita teruskan sedikit lagi ini ya. Faridotan wala junaha alaikum fima taradtum bihi mim ba'dil faridoh. Maka tidak ada lagi dosa. Nah, artinya tidak ada lagi beban kepada panjenengan wahai suami-suami yang sudah menikahi istrinya dan sudah membayarkan maharnya, yaitu setelah panjenengan ini, karena bagaimanapun pemberian mahar itu merupakan apa? Merupakan kewajiban ya bagi suami saya, mimbadil fariidhah. Nah itu baik. Nah ini Pak Yahya memang boleh Pak Yahya dicicil ya, baik memberikannya itu seluruhnya atau separuh dulu lah umpamanya, atau dibalik mahar ditambahi lagi, yaitu hadiah maharnya itu emas 1 on. 1 on itu berapa? 10 gram. 10 gram itu sekarang kalau emas murni itu 100 gram ya. Ya karena 1 kilo itu 10 on ya. Kan lumayan lah ibu-ibu, 100 gram sudah bagus lah. Itu ada yang seneng mas-masan ya, tapi bukan mas asli kan kasih. Tempo hari pulang dari Mekah pamer itu kan, setelah diperiksa oleh imigrasi ternyata mas imitasi. Ya kan, dari mana kan? Ibu dari Makassar ya, dari Sulawesi kan, haji tahun ini kan ya. Nah, itu ya jangan sampai imitasi Pak Yahya kalau mas kawin ya, upayakan mas asli ya. Saya juga emas. Jadi boleh kita itu memberi hadiah atau badiah atau ziyadatin alaiha. Jadi kita tuh memberinya itu separuh dulu, umpamanya ibu ya harus terima. Umpamanya janjinya itu
100 gram baru dicicil 50 gram dulu, dicicil. Nah, ya. Nah, bagaimana kalau ujug-ujug mati baru membayar separuhnya? Ya jadi hutang, Pak. Ya, cari asetnya, Bu. Ibu berhak menghitung aset suami yang meninggal dunia, yang mas kawinnya baru membayar 50%. Karena jadi utang, Pak. Ya. Jadi, kalau nggak punya aset diikhlaskan. Kan dalam surat di awal surat An-Nisa, kalau panjenengan mengikhlaskan soduktunan nihlah, kan itu. Begitu istri itu membebaskan, maka jadilah nihlah, kan itu. Mas kawin itu menjadi rizki yang halal bagi suami. Ah, bagus saking sen. Makanya cari janda yang agak kaya kalau gitu, Pak ya. Gak usah lah, saya gak usah mahar-maharan, Mas. Saya cukup dengan sampean setia. Nah, dengan sampean selalu merawat saya. Ada, Bu, suami merawat istrinya di atas bayang, hidupnya di atas 10 tahun di atas bayang. Ada, saking setianya itu. Pagi memandikan, nyuapi, setelah selesai kemudian berangkat ke kantor, waya makan siang, pulang dulu dari kantornya. Itu ada suami yang seperti itu, ada. Mudah-mudahan jamaah Kebon Sari semuanya begitu, Bapak-bapak ya. Nah, sayang istri ya. Boleh, Pak. Nah, kemudian karena saking baiknya istrinya, walaupun janda, setelah diberi mahar tak kayak hadiah lagi, banyak rumah di Citraland atau di Galaksi, Sinar Galaksi. Boleh, Pak. Inna wa satna Gusti Allah iku kana wonten sampean Gusti Allah iku aliman zat kang maufir pirsa bi khalqihi kalawan perbuatan makhluk Gusti Allah, hakiman tur moho bijaksana. Waman lam yasti mingkum taulan ayang kal mosonati. Nah, kita teruskan minggu yang akan datang. Ngoten, Pak nggih. Nah, ini tolong ibu-ibu, jadi ayat-ayat seperti ini kalau kita dalami sebagai pondasi di dalam menata kehidupan generasi masa depan, saya yakin akan akan menjadi menjadi semacam miniatur surga di dunia. Sehingga baiti janati. Nggih disebut Ibu. Nggih monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada perbedaan seorang wanita yang punya suami dan yang tidak punya suami itu, apa ada perbedaan dalam ibadahnya? Ya jelas, Bu. Ibu ini menyediakan 1 gelas teh untuk menghilangkan hausnya suami habis sholat Jumat. Itu podo pahalanya kalau suami panjenengan melaksanakan sholat Jumat. Sak wajibnya, sak sunnah. Itu hanya 1 gelas teh. Konversinya itu untuk ibu-ibu supaya sama-sama mendapatkan pahala sholat Jumat, menyediakan teh dengan senyum ke suami. Ya itu. Dengan senyum tapi Bu nggih, ya. Jangan nyoh kan kacau kan bahaya. Ya lah itu. Nggih. Banyak, Bu, itunya itu. Rasulullah itu memberi gambaran bagaimana surganya ibu-ibu ketika melayani suaminya. Nah, itu. Berarti ibadahnya seorang yang sendirian itu berarti tidak ada sempurnanya. Ya, tidak seberapanya lah dengan kalau punya suami. Tapi jangan frustasi, Bu, tetap masih ini. Kalau kita aliran kita merawat anak atau melayani anak dengan baik, apa mungkin tidak ada nilai plusnya seperti itu? Ya beda lagi kalau merawat anak itu beda lagi itunya. Itu namanya konversi pahalanya beda daripada melawat suami. Ya,
Sudahlah Bu, kalau mau menikah lagi kita doakan mudah-mudahan dapat suami yang Kalau malam kalau sendiri malam kan sepuasnya. ikan sendiri kan sepi Bu. Sendiri lagi sepi. Ya memang, tapi tergantung juga. Kalau memang nanti punya suami umpamanya ada hal-hal yang madorot, ya menyendiri juga tidak apa-apa. Gitu. Tetapi harus banyak sodako, ya, supaya konversi melayani suaminya punya. Gitu Bu ya. Bahkan di beberapa tempat tuh kan ada nenek-nenek yang kawin dengan perjaka, bukan dengan kakek-kakek. Ya. Artinya saking semangatnya agar memuliakan suaminya. Itu. Nah, perlu juga diselesaikan kalau mau nikah lagi, perlu juga diselesaikan dengan anak-anak dari suami pertama. Supaya tidak menimbulkan maunya ingin sakinah, ya, karena digodok oleh anak, ya kadang-kadang akhirnya ya, tambah ngeluh. Tapi kalau tambah ngeluh ketika kita punya suami atau punya istri, itu sama dengan calon waliullah. Nah, karena ngeluhnya gara-gara istri dan ngeluhnya gara-gara suami akan menjadi kekasih-kekasih Gusti Allah. Makanya kalau bisa Pak, milih istri jangan yang baik-baik, cari yang cerewet, yang kemudian yang jengkelan. Kalau kita sabar, tak nerima istriku koyo ngene, calon waliullah itu Pak. Gimana Pak? Ya. Karena perbedaan status sosial ekonomi, maka kalau mahar itu dari yang perempuan, bagaimana keabsahan dari nikah itu, dan pernah terjadi. Ya. Ini banyak juga terjadi. Pernah terjadi si suami itu merantau di negeri orang sampai sekian lama, dan akhirnya orang perempuan ini, istri ini menikah, padahal penjelasan tadi kalau masih bersuami tidak boleh. Nah ini batas-batasnya itu bagaimana? Ya. Bisa diperberikannya? Jadi begini, dalam klasterisasi ada istilah makfud. Makfud itu ada suami pergi dari istri tidak jelas di mana ribanya. Itu ada proses Pak. Kalau 6 bulan berturut-turut tidak ada ribanya, ditunggu sampai 3 tahun. Nah kalau sudah 3 tahun masih tidak jelas di mana ribanya, maka seorang istri berhak mengajukan gugat cerai. Atau begitu suami keluar dari rumah, tidak lagi memberi tanggung jawab SPP, sandang, pangan, dan papannya, dan istri sudah berupaya untuk melacak bagaimana status suaminya, ya, makanya jenengan baca buku nikah itu ada namanya taklik talak. Coba jenengan di situ berapa bulan itu, step-stepnya itu jenengan tanda tangani. Makanya ibu-ibu kalau jenengan nikah lagi, ketika panjenengan menerima buku nikah, si suami segera minta tanda tangan, Mas tanda tangani taklik talaknya itu. Sebab taklik talak ini sebagai satu dari dalam kehidupan berumah tangga di Indonesia khususnya, agar pasangan-pasangan itu betul-betul harmoni dan saling menjaga hak dan kewajibannya. Gitu itunya itu. Nah sekarang bagaimana kalau ada seorang suami
sebelum nikah oleh calon istrinya, Mas. Karena sampean ini masih LL, ngertos LL Pak nggih? Luntang lantung umpamanya. Nggak punya pekerjaan tetap. Nikahan aku, Mas. Nanti untuk maharnya tak kei hadiah dari calon istri. Boleh Pak itu. Sebab ketika kalau hadiah loh ya, Mas, tak kei hadiah gelang 100 gram 1 on katanya. Tapi jangan dijual Pak, karena itu hadiah yang ada alakohnya. Nanti gelang ini sampean gunakan untuk mas kawin menikahi saya, boleh Pak. Ya, jadi jangan khawatir. Gitu Pak nggih. Jadi kalau ada istri mahfud, jadi ada alasan-alasan seseorang cerai, tolak dan gugat cerai, itu ada alasan-alasan. Nah, itu. Suami tahu-tahu gendeng umpamanya, baru 1 hari nikah, suaminya tuh gendeng, ngertos gendeng Bu nggih? Akalnya wah. Sang istri berhak minta dicerai. Itu. Ya, kok ngene? Atau tahu-taunya suaminya tidur terus, manuknya tapi Pak. Atau impoten. Nah, begitu ketahuan malam pertama, Mas, manuk sampean ya opo kok tidur terus? Tangine gak tangi-tangi. Biasanya pandangan hidup, sudah. Pegangan hidup aja gak hidup-hidup. Nah, istri berhak mengajukan gugat cerai. Ada itu aturannya Pak, dan dibenarkan oleh hukum Islam itu. Begitu juga jenengan ya nikah istri, nah tahu-tahu pintunya itu tertutup terus, terkunci terus, istilahnya rotak karena ada penghalang ya, makanya ibu-ibu kalau punya anak gadis baru lahir dicek ya, itu. Dicek apakah, sebab disitulah nanti kan ada hitan wani perempuan. Nah, itu tertutup terus Pak, namanya rotak. Nah, kalau yang laki-laki namanya unat, istilah bahasa fikihnya itu. Boleh Pak, kalau gitu maaf saja Dek ya, saya gak ngerti kalau sampean ini ternyata pintunya tertutup kados ngeten niki. Tapi kalau jenengan ikhlas, wah gak apa-apa Dek, walaupun pintu sampean tertutup, yang penting saya bisa dicarikan alternatif lain. Ngoten Pak nggih. Jadi ada makanya dalam Islam itu kan ada tolak, ada hulu, ya kan, ada macam-macam lah. Nanti kita ketemu ayatnya. Ya. Kalau konten ngeten nggih, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afini amah wa ikabi mazida ya rabbana kalham kama yanbaghi li jalali wajhika wa Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwal wal afat wa taqulina biha jami'al hajat wa tudhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una sabban ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nur rahmatina ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna rabbana dhalam katalam sirri wa alaniyati faqbil ma'durati waqti hajatina waqdi hajatina waqdi hajatini su'alana fa inna katal mafi nafsi fid dini wad dunya wal akhiratu innaka ala kulli syai'in qadir inama amruhu idza arada syai'an ayyakun fa yakun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan sungguh pangutan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya
أستغفر الله من الخطايا رب